yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita katakan wajib bagi kita untuk cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan dalam hadis, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak cinta kepada sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang jangankan dalam hal ibadah, dalam perkara dunia saja Pak, kalau bisa kita jangan menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa contoh yang akan saya sebutkan dari perkara dunia. Di antaranya kisah yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang betisnya kecil. Tapi jangan bayangkan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud itu tidak membawa kemuliaan pada dirinya. Bahkan kata Nabi SAW bahwasanya satu betis Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditimbang dengan gunung Uhud lebih besar berat betis Abdullah bin Mas'ud. Karena apa? Amalan beliau. Beliau orang yang cinta dengan Al-Quran, cinta kepada tafsirul Quran, sampai beliau pernah menantang, siapa orang yang mengatakan dirinya faham tentang tafsir, datang kepadaku. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, orang yang dididik langsung oleh Nabi SAW. Kisahnya, Abdullah bin Mas'ud ini beliau ingin mendatangi masjid Nabi SAW, ya, dan ternyata di waktu yang sama ketika itu di masjid Nabi SAW, di hadapan Nabi SAW ada dua orang yang sedang bertengkar, Pak. Dua orang yang sedang cekcok, adu mulut di hadapan Nabi ini. Nabi di masjid, orang berdua ini mereka sedang cekcok, berantem. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, ijlisu, duduk kalian semuanya. Karena apa? Ini masjid bukan tempat untuk membantah, bukan tempat untuk bertengkar. Ini dua orang bertengkar di hadapan Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Ijlisu, duduklah kalian. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW mengatakan ijlisu, duduk kalian semuanya, berdepatan di waktu itu qaddarallahu wa ma syaa fa'al, bertepatan dengan kata-kata ijlisu, duduk kalian, Abdullah bin Mas'ud pas di pintu kayak gitu, Pak. Pas di pintu. Maka Abdullah bin Mas'ud ketika mendengarkan kata-kata Nabi SAW, ijlisu, duduk kalian, serta-merta beliau duduk di pintu tersebut. Langsung duduk. Para sahabat yang melihat kepada Abdullah bin Mas'ud, mereka tercengang. Saya mengatakan, itu Abdullah bin Mas'ud ngapain duduk di pintu? Kan Nabi sudah mengatakan kasih orang yang mau lewat itu jalan, malah dia duduk di pintu, kan seperti itu. Maka Nabi SAW melihat kepada apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan di sini jemaah. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau lakukan di situ? Kok engkau malah duduk di pintu? Kasih orang yang akan masuk jalan, jangan kau duduk di situ. Apa jawabannya jemaah? Khiftu an ukhalifaka fa ahlakt. Ya Rasulullah, saya takut menyelisihimu, karena pas saya sampai di sini engkau mengatakan apa? Semuanya duduk. Maka ketika saya mendengar itu, di mana saya berdiri, maka di situ saya harus duduk. Dan saya takut menyelisihi perintahmu dan saya akan celaka. Bayangkan dalam permasalahan dunia, Pak, Abdullah bin Mas'ud nggak ingin menyelisihi Nabi SAW. Contoh yang lain dari seorang khalifah, Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah suatu ketika beliau itu sedang menuju kepada masjid juga waktu itu. Maka Nabi SAW berjalan, ya sebagaimana jalan beliau orang yang berwibawa. Saking wibawanya Umar bin Khattab itu jamaah sekalian, kalau jamaah tahu, beliau pernah ingin menggunting rambutnya. Pengen gunting rambut, cukur rambut. Pas sedang gunting rambut, beliau mendam. Saking keras dan tegapnya dahaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tukang cukurnya kencing berdiri, Pak. Bayangkan,
Saking tegar dan tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sedang cukur dia mendam. Kencing berdiri itu tukang gunting. Tapi nggak sampai di situ. Umar itu juga orang yang dermawan. Ketika dia lihat tukang cukurnya itu kencing berdiri karena perlakuan dia, karena dahaman dia, yang harusnya pembayarannya 40 rial, beliau tambahkan 40 rial lagi. Berarti berapa? 80 rial, dapat bonus. Itu beliau anggap sebagai kesalahan. Berwibawa beliau radhiyallahu taala anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pengen ke masjid. Beliau melewati gang-gang di antara rumah-rumah para sahabat yang lain. Nah, pas beliau melewati rumah atau gang itu, jamaah sekalian, beliau lihat ada talang air. Apa bahasa sininya? Apa talang ya? Sama ya. Talang air, ya, pancuran air ya, biasanya air hujan ke situ larinya gitu ya. Pipa biasanya gitu. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melewati gang-gang rumah sahabat itu, beliau melihat ada talang air yang mengarah ke jalan. Mengarah ke jalan. Maka beliau melihat kepada talang tersebut seraya mengatakan, wallahi la uhawwilanna, demi Allah saya akan rubah itu air, talang air, saya akan geser. Karena kalau seperti ini, kalau hujan nanti orang yang lewat bisa basah, kan begitu. Ini dalam benak siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tanpa pikir panjang, Pak, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau naik ke rumah tersebut, beliau geser. Dalam perasaan ada kemarahan dalam hatinya, ini siapa? Rumah siapa nih? Saya akan tanya nanti di masjid. Di masjid. Sesampainya di masjid, selesai salat, Umar mengumpulkan sahabatnya, seraya mengatakan, saya mau nanya sama kalian, itu rumah yang di situ begini-begini, rumahnya itu punya siapa? Dan itu kenapa talang airnya mengarah ke jalan? Maka sungguh tadi sudah saya geser. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ada sahabat yang mengatakan, wahai Umar, itu Nabi dulu yang masang begitu. Itu dulu Nabi yang masang begitu. Karena sudah dipertimbangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mudarat dan maslahatnya, makanya diarahkan ke situ. Mendengar jawaban itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Umar radhiyallahu taala anhu enggak pikir lama, ditinggalkannya sahabat, pergi lagi ke rumah itu, digesernya ke tempat semula, persis tanpa ada beda. Ini masalah dunia. Bagaimana dalam masalah agama? Bagaimana dalam masalah ibadah? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, memang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan keistimewaan. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah menyebutkan bahwa di dalam Al-Qur'an itu perintah untuk tunduk dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di 40 tempat, hampir di 40 ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah supaya kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, nadartu fil mushafi fawajadtu fihi ta'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aktsari min 33 mawdi'a. Saya melihat kepada mushaf dan saya mendapati perintah untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada pada lebih dari 33 tempat lebih. 33. Berarti sama dengan Ibnu Taimiyah mengatakan sekitar 40 kurang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, di antaranya ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, kata Allah Subhanahu wa taala, jawablah perintah Allah, war rasul, dan jawablah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza da'akum, ketika mereka mengajak kalian, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang akan menjadikan kalian itu hidup. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang lain dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayat ini sering kita dengar, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum
Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu mengatakan saya cinta Allah Subhanahu wa taala, buktikan. Karena cinta itu butuh bukti, Pak. Bukan cinta sebatas penuturan di lisan saja. Cinta butuh bukti. Makanya Allah mengatakan di sini, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengatakan kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini aku di sini kembali kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan, siapa yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, wujudkan cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.